mereka menghancurkan gereja. Saya di sini di tengah-tengah agama Islam, kenapa harus ada gereja? Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjutkan salawat kita sampai akhirnya bangunan ini dieksekusi oleh pemerintah. Mari kita lanjutkan salawat kita, Bu. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channel kita bersama, jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Dan saya percaya juga kalian semua kalian sehat walafiat. Seperti cuplikan di awal teman-teman sekalian, tentu saja kalian geram, kalian sakit hati, kalian sedih, menangis karena gereja dirubuhkan lagi atas nama Allahu Akbar gitu ya. Allahu Akbar gitu ya. Demi Allah hancurkan gereja. Demi Allah robohkan gereja. Demi Allah tolak gereja. Demi Tuhannya ya hancurkan gereja dan benci kekristenan. Teriak kafir, kafir, dan kafir. Seakan-akan mereka adalah pemilih surga itu sendiri. Padahal teman-teman sekalian, belum tentu mereka masuk dalam kerajaan surga. Tetapi teman-teman sekalian, begitu bengisnya mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan banyak pihak, khususnya orang-orang Kristen. Sekarang, di mana pemerintah kita? Di mana Bapak Presiden Jokowi? Di mana Menteri Agama? Gara-gara SKB 2 menteri ini ya mencekik leher orang-orang Kristen, Pak. Gitu ya. Kasus di Cilegon, kasus penolakan gereja di mana-mana. Itu merajalela karena tidak ada sanksi yang diberikan kepada mereka. Terlebih para ulama-ulama yang terus mempropaganda, terus memanas-manasin, benci kafir, jangan izinkan pembangunan gereja. Bahkan MUI ya, Majelis Ulama Indonesia saja, seperti di kasus Cilegon itu teman-teman sekalian, itu memberikan surat pernyataan untuk penolakan gereja. Miris, miris. Teman-teman, saya mengajak kita untuk melihat terlebih dahulu videonya. Nanti kita akan berkomentar di akhir video. Ya, karena tentu saja teman-teman sekalian, hal ini kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Laskar Kristus juga bukan berjuang untuk perang. Bukan berjuang untuk menyakiti, melawan kejahatan dengan kejahatan, tetapi Laskar Kristus melawan kejahatan dengan kebaikan. Oleh karenanya teman-teman sekalian, saya langsung mengajak kita untuk menyaksikan videonya berikut ini. Dengan meneriakkan nama sesembahannya, mereka menyakiti hati umat Kristen dan menghancurkan gereja. Sebegitu bencinya dengan gedung gereja. Padahal umat Kristen kalau beribadah tidak membuat keonaran atau suara yang bising sehingga masyarakat di sekitarnya terganggu. Tapi tidak mengapa, karena ini memang sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa kita akan dibenci bahkan dianiaya oleh karena mengikut Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu kepada saudara-saudaraku Kristen, tambahkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu. Berdoalah bagi mereka, sebab di balik semua ini ada rencana Tuhan yang indah buat kita. Dan Tuhan juga mengajarkan agar kita membawa damai, sebab kita adalah anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara-saudaraku, hapuslah air matamu. Lihatlah Tuhan Yesus, ingatlah ajarannya dan janjinya di Matius 5 ayat 10 sampai 12.
Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Di balik duka cita ini, kita percaya bahwa Tuhan Yesus tetap menyertai kita, dan upah kita besar di surga ketika kita dianiaya oleh karena Kristus. Saudara-saudara, kalian tahu kenapa saya kagum kepada pribadi Tuhan Yesus dan saya mengikut Dia? Ya, karena ajarannya yang penuh cinta kasih. Sebab ajaran kasih yang tertinggi hanya dari Tuhan Yesus Kristus, yang mengajarkan untuk mengasihi semua orang seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ya, kalau kita mengasihi sesama kita, apakah upah kita? Sebab setan pun mengasihi sesama setan. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan di Matius 5 ayat 44-45. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Yes, inilah yang membuat saya kagum kepada pribadi Tuhan Yesus. Sebab memang Tuhan Yesus itu adalah kasih. Dia mengajarkan untuk mengasihi semua orang. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, sebab yang berhak membalas kejahatan itu adalah hanya Tuhan Yesus Kristus nanti di akhir zaman. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari kita bangkit. Bangkit bukan untuk membalas dengan kejahatan, tapi bangkit untuk tekun berdoa, tekun memuliakan Tuhan Yesus. Kita doakan mereka yang menghancurkan gereja. Tuhan Yesus, kami sadar Tuhan, di dunia ini kami tidak akan pernah mendapat keadilan. Tapi kami percaya Tuhan, ketika Engkau datang kembali, disitulah maha adil-Mu ditegakkan di seluruh dunia ini. Dan kami juga berdoa Tuhan, bagi orang-orang yang membenci kami atau merubuhkan gereja Tuhan, kami mohon, ampuni mereka ya Tuhan Yesus. Ampuni mereka Tuhan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, teman-teman sekalian, ini sangat menyedihkan sekali ya. Saya secara pribadi pun sedih untuk menyaksikan bagaimana gereja dirubuhkan, teman-teman sekalian. Ya, tempat maksiat, kafe, tempat hura-hura itu berdiri kokoh di kota-kota Islam gitu ya. Seperti di Cilegon, itu sangat mudah sekali untuk mendirikan kafe, mendirikan hiburan malam, dan banyak hal yang dibuat yang mungkin saja itu bisa menghancurkan generasi Indonesia, ya, generasi kita di sebuah daerah, ya, karena pengaruh daripada hal-hal yang tentu saja tidak berkenan secara agama, ya. Tetapi gereja sendiri begitu berdiri itu ditolak, teman-teman sekalian. Padahal gereja ada untuk mendidik umat, untuk mengajari mereka hal-hal yang baik, mengajarkan umat kepada hal-hal yang manusiawi, sehingga mereka berakhlak mulia. Tetapi mereka tolak itu. Mereka benci dengan itu. Memang teman-teman sekalian, secara manusia kita sudah diambang batas kesabaran. Tetapi ingat, Tuhan Yesus katakan begini, kamu harus mengampuni 70 kali 70 kali. Itu artinya kita harus bisa mengampuni terus-menerus, karena 70 kali 70 kali itu tidak bisa dikalikan ke berapa saja, karena ada kata kali atau huruf kali ya di belakangnya. Maka teman-teman sekalian, kita mengampuni tidak ada batasnya, harus kita mengampuni. Termasuk mereka ini, kita harus berdoa bagi mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sekiranya mereka tahu apa yang mereka perbuat, pastinya mereka tidak akan melakukan itu. Dan sekiranya mereka mengenal Allah yang benar itu,
yang penuh kasih sayang, yang penuh dengan cinta kasih. Saya percaya mereka tidak akan melakukan itu, dan mereka tidak akan teriak-teriak demi Allah mereka. Teman-teman sekalian, Yesus Kristus telah menubuatkan hal ini, maka saya mengajak kita untuk membacakannya di dalam Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai 3. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Bertekun, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Allahu Akbar. Dia berpikir sedang berbakti bagi Allahnya. Makanya dikatakan semoga ya dicatat oleh Allah. Insya Allah Allah akan mencatat di surganya perbuatan mereka, karena mereka berpikir mereka sedang melakukan apa yang baik. Mereka berpikir mereka sedang melakukan kemauan Tuhan yang sesungguhnya. Makanya mereka teriak-teriak demi nama Allah mereka. Alkitab katakan bahwa di sini mereka melakukan itu, membunuh kamu, menyakiti kamu, merusak gereja, merusak tempat ibadahmu. Semuanya itu karena mereka tidak mengenal Allah. Mereka berpikir mereka sedang berbakti bagi Allah mereka. Padahal teman-teman sekalian, mereka sedang melawan Allah sejati, Allah yang benar. Maka kita serahkan hal ini kepada Tuhan. Kita tidak punya hak untuk menghakimi, karena hakim yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang akan membalaskannya. Makanya Alkitab katakan kepada kita di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-21, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, teman-teman sekalian, tetapi lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, kamu harus berdoa bagi seterumu. Jika dia haus, berikanlah dia minum. Jika ia lapar, berilah ia makan. Dengan demikian, engkau sedang menumpukan bara api di atas kepalanya. Jangan mengutuk. Mari kita mendoakan mereka. Mengasihi mereka, itu pilihan yang tepat. Karena penghakiman adalah urusan Tuhan. Kita serahkan dengan Tuhan. Kita lanjutkan ayat 3. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Kalau mereka mengenal Bapa yang kekal itu, yang penuh kasih sayang, yang telah menyatakan dirinya di dalam Tuhan Yesus Kristus, pastinya mereka tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang anarkis, merubuhkan gereja, teriak kafir, dan juga tidak sedikit mereka berani berjihad dan menghabisi orang-orang Kristen. Firman Tuhan katakan dalam Matius 5 ayat 11 kepada kita, teman-teman. Berbahagialah kamu, saya dan saudara-saudari semua, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Kamu kafir. Kamu tidak punya tempat di Indonesia ini. Dan kita disakiti terus-menerus. Kamu dicela dan dianiaya. Tetapi Alkitab katakan, berbahagialah kamu kalau karena dalam nama Yesus Kristus engkau akan dibenci. Sebab engkaulah anak-anak Allah dan yang akan mewarisi kerajaan surga. Engkau yang akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Maka teman-teman sekalian, mari kita tetap menjunjung tinggi nilai kasih. Laskar Kristus adalah laskar yang memberitakan kebenaran, bukan laskar untuk mengajak perang, melawan kejahatan dengan kejahatan. Tidak sama sekali. Laskar Kristus ada hanya sebatas untuk meluruskan, ya, dan memberikan jawaban-jawaban atas tuduhan dan pertanyaan daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saya Arif Gula, teman-teman sekalian, undur diri. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.